Kali ini kita akan belajar konsep mol. Mol adalah satuan yang menyatakan jumlah partikel, yaitu berupa molekul, atom, atau ion. Mol sendiri bisa dikaitkan ke 4 perhitungan. Nah, yang pertama hubungan antara mol dengan massa. Kalau yang ditanya mol berarti massa dibagi AR atau MR. Nah, sebaliknya jika panah ke atas berarti yang ditanya massa, maka rumusnya mol dikali AR atau MR. Kemudian hubungan dengan volume gas dalam keadaan STP. Nah, jika yang ditanya mol, maka volume dibagi 22,4. Sebaliknya jika yang ditanya volume gas, maka mol dikali 22,4. Lalu hubungan antara mol dengan jumlah partikel atau disimbolkan dengan X. Jika yang ditanya mol, maka jumlah partikel itu dibagi bilangan Avogadro, yaitu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya, jika yang ditanya jumlah partikel, maka mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya adalah molaritas. Nah, untuk molaritas hubungannya ini agak berbeda ya dengan ketiga perhitungan sebelumnya. Coba deh perhatikan panah yang berwarna oranye atau yang menuju ke mol. Semuanya dibagi kan? Nah, kalau hubungannya dengan molaritas, panah yang warna oranye atau panah bagi itu menuju keluar. Jadi, molaritas sama dengan mol dibagi volume. Sebaliknya, kalau yang ditanya mol, maka mol dikali volume. Volumenya dalam satuan liter. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama hubungan mol dengan massa. Nah, rumusnya itu N sama dengan gram per AR atau MR. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau AR itu untuk atom atau unsur, sedangkan MR itu untuk senyawa atau molekul. Nah, contohnya kalau atom atau unsur itu berarti yang tunggal kan, yang berdiri sendiri. Kayak Na, C, H, terus O, dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk senyawa atau molekul itu ya dia berikatan dengan unsur lain kayak NaOH, H2O, CH4, NH3, dan lain-lain. Nah, jika rumus ini dibalik, yang ditanya gram atau massa, maka sama dengan mol dikali AR atau MR. Untuk memudahkan kalian mengingat, coba deh ingat pola segitiga piramida ini, di mana gram di atas dan N, AR, MR-nya di bawah. Mol sama dengan gram per AR MR, sedangkan gram sama dengan mol dikali AR per MR. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Hitunglah mol dari 2 gram unsur karbon. Diketahui nilai ARC adalah 12. Nah, yang ditanya di sini mol ya, dari unsur. Oke, kita jawab. Rumusnya kita pakai yang N sama dengan gram per AR. Kenapa AR? Karena kan tadi dia pakai unsur tuh, unsur karbon. Cuma 1. Jadi 2 dibagi 12. Hasilnya 1/6 mol. Selesai. Sederhana kan? Contoh nomor 2, berapa gram massa urea yang mengandung 0,15 mol urea? Oke, mari kita jawab. Yang diketahui di sini ada mol dan yang ditanya adalah gram. Maka rumusnya gram sama dengan N kali. Nah, ini senyawa nih. Karena kan enggak cuma satu unsur. Jadi pakai MR. Maka kita hitung dulu MR-nya urea itu berapa? 12 ditambah 16, kemudian ditambah 2 kali 14 karena jumlah N-nya ada 2 dan 4 kali 1 karena jumlah H-nya ada 4. Maka totalnya adalah 60. Nah, kembali ke rumus ini, jadi kita tulis molnya adalah 0,15 dikali 60. Hasilnya adalah 9 gram. Selesai.
Nah, jadi kebalikannya ya dari rumus di nomor 1. Oke, lanjut hubungan mol dengan volume. Yang pertama, volume STP. STP itu ciri-cirinya suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Disebut juga dengan volume standar karena kepanjangannya adalah standar temperature pressure. Nah, rumusnya V sama dengan N kali 22,4 atau dibalik jadi V dibagi 22,4. Ini rumus segitiganya. V-nya di atas, N di bawah, dan 22,4-nya juga di bawah. Nah, 22,4 ini udah ketetapannya ya. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau dia dalam keadaan standar atau 0 derajat Celcius 1 atm, maka kita pakai yang 22,4. Contoh soal. Diketahui massa CO2 sebanyak 22 gram. Hitunglah volume gas CO2 jika diketahui suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Oke, yang ditanyakan di sini adalah volumenya dan dalam keadaan standar karena suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Standar temperature pressure. Nah, mari kita jawab. Yang ditanya volume, berarti kita pakai rumus N kali 22,4 kan? Tapi di soal itu belum ada data mol, adanya data massa, yaitu 22 gram. Itu artinya apa? Kita harus cari dulu nilai mol pakai rumus gram per mr. Ya, jadi hubungan antara massa dengan mol. Nah, di sini saya lupa tuliskan AR-nya. Jadi AR itu pasti diketahui di soal ya. ARC 12, O 16. Maka 22 gram kita bagi dengan mr-nya CO2 itu 12 ditambah 2 kali 16. Maka hasilnya adalah 44. Jadi kita masukkan 44, satuannya mr itu gram per mol. Nah, gramnya kita coret, bersisa mol. Jadi 1/2 mol. Atau kalau didesimalkan jadi 0,5 mol. Nah, setelah dapat mol, bisa deh kita masuk ke rumus intinya, yaitu V sama dengan N kali 22,4. Molnya adalah 0,5, terus dikali 22,4, hasilnya adalah 11,2 liter. Selesai. Nah, jadi tahapannya seperti ini ya. Kalau yang diketahui massa, maka kalian harus cari dulu nilai molnya. Karena kan hubungan volume dengan massa nggak ada, adanya mol. Jadi kita lewat tahap mol dulu. Setelah dapat nilai mol, barulah kita ubah menjadi volume. Karena ada hubungan mol dengan volume. Kalau kalian lihat di diagram hubungan mol tadi, nah di sini nggak ada kan jalan dari massa langsung ke volume. Adanya itu lewat mol dulu, baru belok ke volume. Itulah mengapa kita ubah dulu nilai massanya menjadi mol. Lanjut ke volume RTP. Nah, RTP itu ciri-cirinya suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kepanjangannya RTP itu adalah room temperature pressure. Rumusnya V sama dengan mol dikali 24. Kalau dibalik, mol sama dengan volume bagi 24. Nah, ini rumus segitiganya. V di atas, mol di bawah, dan 24 juga di bawah. Masuk ke contoh soal. Hitunglah volume 4 gram gas SO3. Ini AR-nya dan diukur pada suhu kamar. Itu artinya kita pakai 24. Maka volume sama dengan mol dikali 24. Nah, nilai mol belum ada di soal, yang ada baru gram. Maka gram kita bagi dengan mr biar hasilnya jadi mol. Oke, mr SO3 itu berapa? 32 ditambah 3 kali 16. Hasilnya adalah 32 ditambah 48, maka 80. Jadi 4 dibagi 80 kali 24. Hasilnya adalah, yang ini 1/20 kan? Dikali 24. Atau bisa juga kita tuliskan jadi 0,05 kali 24.
sama dengan 1,2 liter. Selesai. Nah, jadi ini dua rumus digabung jadi satu, di mana molnya langsung kita jabarkan di dalam rumus volume, yaitu jadi gram per mr. Selanjutnya volume gas ideal. Nah, gas ideal ini adalah gas dengan suhu selain 0 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Kalau 0 tadi kan STP, 25 itu adalah RTP. Nah, misalkan di soal itu suhunya 27 nih, 27 derajat Celcius. Otomatis kita nggak bisa pakai STP dan RTP kan? Maka kita pakai rumus gas ideal, yaitu VV sama dengan nRT, di mana P-nya itu adalah tekanan, satuannya atm, kemudian V-nya itu adalah volume, satuannya adalah liter. Nah, untuk N itu adalah mol. Kemudian R adalah tetapan, yaitu 0,082, dan T ini adalah suhu, tapi satuannya Kelvin. Jadi diubah. Nah, cara ngubahnya itu Celsius ditambah 273. Inilah rumus gas ideal. Oke, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Hitunglah volume gas-gas berikut. Untuk yang A, 3,2 gram gas O2 diukur pada 27 derajat Celcius 1 atm. Oke, kita jawab yang A dulu. Diketahui masanya 3,2 gram. Lalu ada suhu yaitu 27 derajat Celcius. Nah, ini nanti kita ubah ke dalam Kelvin ya. Kemudian ada tekanan. Tekanannya adalah 1 atm. Nah, karena suhunya bukan STP dan RTP, maka kita menjawab soal ini menggunakan rumus gas ideal, yaitu VV nRT, di mana yang ditanyakan di sini adalah volumenya. Jadi V-nya kita pindahkan ke ruas sebelah, jadinya nRT bagi P. Nah, N-nya kan belum ada, jadi kita cari dulu gram per mr. 3,2 kita bagi sama mr-nya O2. AR-nya O itu 16 dikali 2 jadinya 32. Nah, hasilnya 3,2 bagi 32 adalah 0,1. Jadi 0,1 dikali 0,082. Kemudian suhunya kita ubah ke dalam Kelvin. Jadi ditambah 273 jadi 300 Kelvin. Oke, dibagi tekanannya 1 atm. Maka hasilnya adalah 2,46 liter. Selesai. Lanjut untuk yang B. Pada soal B itu diketahui masanya 4 gram, yaitu massa SO3. Nah, massa SO3 ini atau gas SO3 diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi, masanya kita ubah lagi ke dalam bentuk Kelvin, ditambah 273 jadi 300. Lalu P-nya atau tekanannya itu 380 mmHg. Nah, ini belum ATM, jadi harus kita ubah ke dalam bentuk ATM. 1 ATM itu setara dengan 760 mmHg, setara juga dengan 76 cmHg. Nah, karena di sini mmHg, jadi kita setarakan dengan yang satuannya mmHg juga. Jadi P 380 dibagi 760. Nah, satuannya kan mmHg nih. Maka berubah menjadi 0,5 atm, karena 380 dibagi 760 adalah setengah atau 1/2, didesimalkan jadi 0,5. Kemudian kita cari dulu nih molnya, yaitu pakai rumus gram per mr, sama dengan 4 dibagi AR-nya S itu 32, kemudian ditambah dengan 3 kali 16, karena jumlah O-nya di sini sebanyak 3. Maka hasilnya 4/80. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/20 dan kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,05 mol. Oke, sekarang kita udah punya nih semua komponennya, tinggal kita masukkan ke rumus inti, yaitu Pi sama dengan nRT bagi P. 0,05 kali 0,082 dikali 300 dibagi 0,5. Nah, hasilnya adalah 2,46 liter, sama dengan yang sebelumnya ya.
Oke, sekarang udah paham kan bagaimana cara menggunakan rumus gas ideal? Nah, sekarang kita lanjut ke volume jika T dan P sama, atau suhu dan tekanannya itu sama atau disebut juga dengan tetap. Nah, rumusnya itu V1 bagi N1 sama dengan V2 bagi N2. Nah, rumus ini itu didapatkan dari hukum Avogadro. Nah, yaitu hukum yang kita pelajari di video sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat contoh soalnya aja ya. Oke, sebanyak 2,5 liter gas amonia bereaksi massa sebesar 1,7 gram. Jadi, gas amonia ini punya volume dan punya massa. Ini volumenya dan ini massanya. Nah, jika pada suhu dan tekanan yang sama, direaksikan gas oksigen sebanyak 6,4 gram. Berapakah volume gas oksigen yang dihasilkan? Oke, mari kita jawab. V1 bagi N1 sama dengan V2 bagi N2. Kemudian kita anggap V1 itu adalah gas amonia atau NH3. Jadi ini VNH3 bagi NNH3 sama dengan VO2 bagi NO2. Nah, V-nya atau volumenya itu 2,5 liter kan. Lalu gram. Nah, sedangkan rumusnya ini kan mol, yaitu N nih. N itu adalah mol. Jadi di sini kita nggak bisa cuma menuliskan gram, tapi harus gram per mr, karena gram per mr itu sama dengan mol. Nah, ini langsung kita tulis aja 1,7. Lalu dibagi mr-nya gas amonia. Oke, mr NH3 itu berapa? 14 ditambah 1 kali 3, yaitu 17. Lalu mr-nya O2 itu 2 kali 16 sama dengan 32. Jadi ini 1,7 dibagi 17. Lalu untuk volume O2 dibagi 6,4 dibagi 32. Menjadi 2,5 bagi 0,1 sama dengan VO2 dibagi 0,2. Maka hasilnya adalah 2,5. Nah, ini kita pindahkan ruasnya ya. Kali 0,2 dibagi 0,1 sama dengan VO2. 0,1 sama 0,2 bisa kita coret, hasilnya adalah 2, maka volume O2 sama dengan 5 liter. Selesai. Sekarang kita bahas hubungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel itu dilambangkan juga dengan X. Nah, jadi rumusnya adalah N sama dengan X dibagi bilangan Avogadro, di mana bilangan Avogadro itu nilainya udah ditentukan, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi rumusnya bisa juga kita tuliskan N sama dengan X dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau ini dibalik, yang ditanya jumlah partikel, maka sama dengan mol dikali N,02 kali 10 pangkat 23. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, ingat pola segitiga ini, di mana X-nya itu di atas, N dan bilangan Avogadro-nya di bawah. Contoh soal, hitunglah mol dari 12,04 kali 10 pangkat 23 mol gas NH3. Oke, mari kita jawab yang nomor 1 dulu. Yang ditanya molnya, maka rumusnya N sama dengan X bagi bilangan Avogadro, yaitu kita masukkan nilai X-nya 12,04 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, pangkat 23-nya ini bisa kita coret nih, 10 pangkat 23-nya. Bersisa 12,04 dan 6,02. Ini kok kita sederhanakan adalah 2, maka jawabannya 2 mol. Lanjut ke nomor 2, yang ditanya adalah massa. Hitunglah massa dari mol gas nomor 1. Berarti gasnya si NH3 juga. Rumus massa adalah gram sama dengan N kali mr.
maka sama dengan 2 mol dikali MR-nya NH3 itu adalah 17. 2 mol dikali 17 gram per mol, hasilnya adalah 34 gram. Selesai. Gampang kan? Next, kita bahas hubungan mol dengan molaritas atau konsentrasi. Rumus molaritas yang pertama itu N dibagi V, di mana V-nya satuannya liter. Nah, lalu kalau ini dibalik, yang ditanya mol, maka rumusnya mol sama dengan M kali V. Pola segitiganya, N-nya di atas, M sama V-nya di bawah. Kemudian yang kedua, rumus molaritas pakai gram per mr kali 1000 per volume dalam mili. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah molaritas dari 3 gram senyawa urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 500 ml air. Dari data yang diketahui di soal, akan lebih mudah jika kita menggunakan rumus yang kedua. Kenapa? Karena di sini ada data gram, MR, dan volumenya dalam mili. Jadi kita pakai yang kedua ya, yaitu gram per mr dikali 1000 per volume dalam mili. Nah, gramnya itu 3, mr-nya 60, kali 1000, volumenya 500. 1000 sama 500 itu disederhanakan jadi 2. Ini 1 per 20, maka sama dengan 1 per 20 kali 2. Disederhanakan lagi jadi 1 per 10. Maka 1 per 10 jika ditulis dalam bentuk desimal adalah 0,1. Satuannya adalah M. Maka kesimpulannya 3 gram senyawa urea dalam 500 ml air memiliki konsentrasi sebesar 0,1 M. Soal yang kedua, tentukan molaritas dari 0,2 mol senyawa NaOH sebanyak 4 liter. Oke, ditanya konsentrasinya NaOH. Mari kita jawab. Rumusnya M sama dengan N dibagi volume dalam liter sama dengan 0,2 mol dibagi 4 liter. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 1 bagi 4. Ininya kita coret jadi 1 per 2. Maka 1 per 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,05 molar. Selesai. Jadi konsentrasinya si NaOH adalah 0,05 molar. Nah, sekarang mari kita lengkapi tabel data berikut, di mana ada rumus senyawa, ada massa, MR, mol, jumlah partikel, volume, dan molaritas. Nah, di setiap senyawa diketahui satu data. Kalau mau mencari data yang lain, paling enggak itu kita punya 2 data kan. Jadi kita cari dulu data yang bisa kita dapatkan dengan mudah, yaitu MR lewat nilai AR. Jadi MR-nya NH3 itu adalah 17, CO2 itu adalah 44, kemudian CH4 12 ditambah 1 kali 4 maka hasilnya 16. Lalu H2S, AR-nya H itu 1, maka 1 kali 2 ditambah S32 jadinya 34. Nah, kita udah punya nih 2 data di masing-masing senyawa. Jadi lebih mudah untuk mencari data yang lain. Kita cari mol NH3 nih, yang pertama, yaitu gram bagi MR, maka 3,4 dibagi 17. Hasilnya adalah 0,2, maka nilai molnya 0,2. Lanjut ke jumlah partikel. Jumlah partikel itu kita butuh data mol dan bilangan Avogadro. Nah, rumusnya mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 23. Jadi kita tulis di sini 1,204 kali 10 pangkat 23.
Next, kita cari volume dan yang ditanyakan adalah volume dalam keadaan STP, yaitu 0 derajat Celcius 1 atm. Jadi, mol dikali 22,4. 0,2 dikali 22,4 hasilnya adalah 4,48. Kita tulis 4,48 liter. Terakhir cari molaritas. Rumusnya N per V. 0,2 dibagi 4,48 adalah 0,04 molar. Selesai. Nah, untuk 3 senyawa lainnya, CO2, CH4, dan H2S, coba kalian kerjakan sendiri ya. Kemudian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Selamat belajar guys, sampai jumpa.